Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di awal-awal terjadinya serangan Israel ke Gaza, ramai di medsos orang-orang posting tentang Palestina. Namun, ada isu yang menggelitik. Sebagian muslimin meyakini jika kalau Palestina merdeka, maka dunia akan kiamat. Yang lebih menggelitik lagi, ada isu yang dihembuskan. Jika orang Islam di sana sengaja bikin konflik biar perang terus, karena kalau damai, nanti katanya kiamat. Saya hanya bisa melongo dan menggeleng-gelengkan kepala. Kok ada ya orang-orang yang berpikiran seperti itu? Makanya di sini kita bahas agar nggak terjadi kesalahan pengertian. Apakah benar jika Palestina merdeka atau keduanya damai, maka dunia akan kiamat? Seperti isu yang diedarkan mereka saat ini. Awal munculnya anggapan seperti itu berawal dari kutipan hadis ini. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengartikannya begini. Kalau begitu, bisa kiamat dong nanti kalau Palestina merdeka. Jadi benar nggak nih, jika Palestina merdeka, lalu bakal terjadi kiamat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu kapan Palestina akan dibebaskan lagi. Kapan? Wallahu a'lam. Gak ada yang bisa tahu. Tapi kalau merujuk pada hadis-hadis akhir zaman, finalnya Baitul Maqdis ini dibebaskan adalah ketika Nabi Isa turun, kemudian membunuh Dajjal di kota Bablut, Israel. Ini berarti, masa ketika Dajjal hidup, wilayah ini masih ada di tangan Yahudi. Dan ketika Dajjal ini dikalahkan, barulah Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Lantas setelah Dajjal mati, Yahudi dikalahkan, lalu Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin, apakah setelah itu akan terjadi kiamat? Jika kita kembali merujuk kepada hadis-hadis akhir zaman, sebelum kiamat kubro ini terjadi, akan ada 10 kejadian besar dulu yang terjadi. Nah, 2 di antara kejadian tersebut adalah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi untuk menuju kepada penghancuran total alam semesta atau yang disebut dengan kiamat ini, perlu terjadi dulu 8 kejadian besar lagi yang akan menimpa umat manusia. Setelah itu, meskipun kita meyakini dengan kemahakuasaannya Allah itu, gak perlu nunggu sampai 10 tanda itu muncul dulu, tapi bisa aja jika Allah berkehendak, besok pun bisa dikiamatkan. Walaupun dikatakan jarak antara satu tanda kiamat besar dengan tanda kiamat besar yang lain berdekatan, namun tetap aja kita juga nggak bisa memastikan berapa jarak waktu tersebut. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 20 tahun, bisa juga setelah berganti generasi. Jadi kalau ditanya setelah Palestina merdeka, apakah bakalan kiamat? Ya nggak gitu juga. Apa saja 10 kejadian besar yang menjadi pertanda tersebut? Berikut kutipan hadisnya dari Imam Muslim. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda yang mengawalinya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, dukhon, dabah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa putra Maryam dan Dajjal, terjadinya 3 kali gempa hebat, 1 kali gempa di timur, 1 kali gempa di barat, dan 1 lagi gempa di Jazirah Arabia, dan munculnya api di daerah pedalaman Aden. Jadi setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, akan terjadi kejadian-kejadian besar lain seperti keluarnya Ya'juj Ma'juj, adanya penenggelaman bumi bagian barat, bagian timur, dan tengah atau Jazirah Arab. Munculnya binatang melata dabah yang ngasih tanda ke setiap manusia dengan tanda kafir atau beriman. Munculnya api besar dari dalam tanah yang saking besarnya bisa menerangi wilayah sejauh ribuan kilometer. Angin lembut yang datang dari arah selatan yang mematikan semua orang yang memiliki iman walaupun hanya sebiji zarah. Lalu ditutup dengan fenomena matahari yang terbit dari arah barat yang menandakan jika kiamat besar akan segera terjadi, mengakhiri peradaban seluruh umat manusia. Dan perlu diketahui, jika kiamat pasti terjadi, ketika dunia ini sudah tidak ada lagi manusia yang menyembah Allah, ditandai dengan dihancurkannya Ka'bah. Dan pada saat itu, karena sudah tidak ada lagi orang Islam, maka tidak ada yang mencegah orang tersebut menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam. Masih banyak topik menarik tentang akhir zaman yang akan kita videokan nanti. Saya Yadi Afriyadi, undur diri. Semoga bisa menambah wawasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.